Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Sungguh beruntunglah orang yang menyucikan dirinya dan yang mengingat nama Robnya lalu dia sholat, tetapi kamu lebih mengutamakan kehidupan dunia, padahal akhirat itu lebih baik dan kekal. Quran surat Al-A'la ayat ke-14 sampai ke-17. Mengenai orang-orang yang menyucikan dirinya telah ditafsirkan oleh beberapa ulama. Sebagian ulama mengatakan bahwa maksudnya adalah menunaikan sedekah fitri, zakat fitrah, seperti yang terdapat dalam beberapa riwayat. Ada sebagian ulama yang memberikan pengertian secara umum. Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu mengatakan bahwa maksudnya adalah membersihkan dirinya dari harta yang tidak baik. Qatadah rahmatullah alaih mengatakan bahwa sangat beruntung orang-orang yang menyenangkan Allah subhanahu wa ta'ala dengan hartanya, yaitu mengikuti kehendak Allah dengan hartanya. Abul Ahwas rahimahullah berkata bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memberikan anugerah kepada orang yang bersedekah kemudian ia sholat. Setelah berkata demikian, kemudian membaca ayat di atas, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam satu riwayat dinyatakan bahwa barang siapa memiliki kemampuan untuk bersedekah tetapi ia belum sholat, maka ia harus melakukannya. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, siapa saja yang ingin mendirikan sholat, tidak ada salahnya ia bersedekah terlebih dahulu, kemudian ia membaca ayat yang tadi disampaikan, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Ar-Fajah radhiyallahu anhu berkata, saya telah meminta Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu supaya membaca surat Sabbihisma rabbikal a'la. Ketika ia membaca sampai dengan ayat bal tu'thirunal hayatad dunya, ia berhenti. Kemudian tawajuh orang-orang di sekitarnya dan berkata, kita lebih mengutamakan dunia daripada akhirat karena kita sudah melihat keindahannya wanita, makanan dan minumannya, sedangkan akhirat tersembunyi dari pandangan kita. Jadi kita telah disibukkan oleh hal-hal yang ada di hadapan kita dan meninggalkan perkara-perkara yang telah dijanjikan. Qatadah radhiyallahu anhu mengatakan bahwa semua manusia disibukkan dengan urusan-urusan yang nyata, yaitu benda-benda yang wujud di dunia ini, dan berpegang teguh pada hal itu, kecuali orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal akhirat itu lebih utama dan kekal. Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa ucapan la ilaha illallah akan menyelamatkan hamba Allah dari kemurkaannya selama ia tidak mengutamakan dunia di atas agama. Manakala ia mulai mengutamakan dunia di atas agama, maka ucapan la ilaha illallah itu akan dikembalikan kepadanya seraya dikatakan kepadanya, kamu dusta. Dalam sebuah hadis diriwayatkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa barang siapa datang dengan bersaksi la ilaha illallah, maka dia akan masuk ke surga kecuali ia mencampurinya dengan perkara yang lain, yaitu tidak mengotori ucapannya itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan hal ini hingga 3 kali. Ahli majelis yang hadir terdiam mendengar pembicaraan ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunggu kalau ada peserta majelis yang mengajukan pertanyaan.
Dari tempat yang agak jauh, seseorang berkata, "Wahai Rasulullah, kedua orang tua saya telah kukorbankan untuk engkau. Apakah yang dimaksud dengan tercampur perkara lain?" Rasulullah SAW bersabda, "Mencintai dunia, mengutamakan dunia, mengumpulkan harta untuk dunia, dan berbuat zalim." Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda bahwa siapa yang mencintai dunia, maka ia telah merugikan akhiratnya. Siapa yang mencintai akhirat, maka ia seolah-olah merugikan dunianya. Utamakanlah yang kekal, yaitu akhirat, di atas yang tidak kekal, yaitu dunia. Rasulullah SAW bersabda, dunia adalah rumah bagi orang yang tidak mempunyai rumah di akhirat, dan harta dunia adalah harta bagi orang yang tidak mempunyai harta di akhirat, dan hanya yang tidak berakal saja yang mengumpulkan harta untuk dunia. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa di antara ciptaan Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala selain dunia. Setelah menciptakannya, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah melihat kepadanya dengan pandangan rahim. Hadis yang lain mengatakan bahwa cinta dunia adalah puncak segala maksiat. Di bagian akhir dari pembahasan yang kita bahas dari ayat-ayat Quran dan hadis mengenai dunia dan akhirat secara ringkas, di samping ini juga kita bicarakan terus perkara ini karena sangat penting, saudara-saudara sekalian, bahwa kita didorong untuk menginfakkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Perkara ini telah disebutkan di dalam Al-Quran, apalagi yang patut dipersoalkan, sedangkan semuanya adalah pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini saya coba ulang lagi beberapa hal yang penting tentang ayat yang tadi kita bicarakan, yaitu qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla bal tu'thiruna al-hayata dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada bagian penting yang saya ingin ulang lagi. Ketika Ar-Fajah radhiyallahu anhu berkata, saya telah meminta Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu supaya membaca surat Sabbihisma rabbikal a'la. Ketika ia membaca sampai dengan ayat bal tu'thirunal hayatad dunya, ia berhenti. Kemudian orang-orang tawajuh di sekitarnya dan berkata, kita lebih mengutamakan dunia daripada akhirat karena kita sudah melihat keindahannya, wanita-wanitanya, makanannya dan minumannya, sedangkan akhirat tersembunyi dari pandangan kita. Jadi kita telah disibukkan oleh hal-hal yang ada di hadapan kita dan meninggalkan perkara-perkara yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qatadah radhiyallahu anhu mengatakan bahwa semua manusia ini disibukkan dengan urusan-urusan yang nyata, urusan-urusan dunia ini, urusan-urusan apa yang dia lihat, dan berpegang teguh pada hal itu, kecuali orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal akhirat itu adalah kekal abadi, akhirat lebih utama. Saudara-saudara sekalian, Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan sabda Rasulullah SAW bahwa ucapan la ilaha illallah ini akan menyelamatkan hamba Allah dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala selama ia tidak mengutamakan dunia di atas agama. Manakala ia mulai mengutamakan dunia di atas agama, maka ucapan la ilaha illallah itu akan dikembalikan kepadanya, kemudian dikatakan kepadanya, kamu dusta. Hari ini begitu banyak kedustaan yang kita lihat karena orang-orang lebih mencintai dunia daripada akhirat. Rasulullah SAW juga mengatakan bahwa barang siapa yang datang dengan bersaksi atas la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga kecuali ia mencampurinya dengan perkara yang lain. Jadi tidak mengotori ucapannya itu. Rasulullah SAW mengucapkan sampai 3 kali. Saudara-saudara sekalian, apa yang dimaksud dengan tercampurnya
tercampurkan itu dengan perkara yang lain, maka dikatakan tadi Rasulullah SAW bersabda, mencintai dunia, mengutamakan dunia, mengumpulkan harta untuk dunia dan berbuat zalim. Dalam hadis yang lain yang tadi telah diuraikan juga, bahwa barang siapa yang mencintai dunia maka ia telah merugikan akhiratnya. Siapa yang mencintai akhirat maka ia merugikan dunianya. Maka utamakanlah yang kekal, yaitu akhirat, di atas yang tidak kekal, yaitu dunia. Rasulullah SAW bersabda, dunia adalah rumah bagi orang yang tidak punya rumah di akhirat, dan harta dunia adalah harta bagi orang yang tidak mempunyai harta di akhirat. Dan hanya orang yang tidak berakal saja yang mengumpulkan harta untuk dunia. Inilah saudara-saudara sekalian.